malam 27, 24 seperti itu. Tapi keempat ulama malam itu dirahasiakan. Dan dari mana kita tahu? Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Nah, maka oleh karena itu sekalian, pesan saya adalah luruskan niat kita nih. Luruskan nih niat kita. Ya. Jangan mencari Lailatul Qadar dengan menebak-nebak gitu. Tanggal anu aja, tidak demikian itu. Ya. Makanya Nabi sampai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna. Jadi jauh-jauh hari. Makanya kalau orang ilmunya banyak, niatnya bagus, makanya 10 terakhir ini orang-orang terpilih. Bukan orang-orang sembarangan. Namanya final kan babak-babak yang orang-orang hebat seperti itu. Nah ini mas sekalian, ini yang perlu kita syukuri. Jadi dari sekian hamba-hamba Allah, alhamdulillah kita yang dipilih. Tuh, dipilih untuk dapat itu menyempatkan waktu kita untuk beriktikaf. Ini syukur alhamdulillah. Jadi mas sekalian, itu Nabi kalau kita lihat sejarah beliau itu 9 Ramadan cuma 9 kali, Pak. Seumur hidupnya itu cuma 9 kali tuh. Iktikaf semuanya itu beliau Pak 9 kali sampai akhir hayat hidupnya. Bayangkan. Nah, makanya ini tadi saya katakan ya, luruskan niat kita. Nah, kenapa demikian? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kita niatkan ya Mas sekalian. Ini nanti kita lihat ini malam Jumat ya, malam ganjil ya. Kata Imam Ghazali boleh jadi nih insya Allah turun malam ini nih, masya Allah. Ya, undanglah Lailatul Qadar dengan memantaskan diri. Nah, kira-kira kalau orang yang cuma cuek-cuek aja, nggak ada persiapan, nggak ada apa, cuek-cuek aja, kan mustahil. Orang yang sungguh-sungguh aja belum tentu dapat, bahasa gitu kan. Ya, orang memburu di hutan, itu yang udah berangkat hutan belum dapat. Lah kalau orang cuma di rumah aja bagaimana kira-kira? Tapi itu bentuk ikhtiar kita ya mas sekalian. Nah, ya, jadi luruskan niat seperti itu. Ya. Sabda Nabi, barang siapa melakukan sholat di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan berharap ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ini keywordnya, kata kuncinya adalah apapun amalia kita, kalau imanan wahtisaban. Ini kuncinya. Puasa pun demikian juga. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Juga dengan iman dan mengharap Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa kita di masa sekalian. Dan ini udah ya. Jadi perbanyak doa ini ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau nanti jamaah fa'fu anna itu untuk yang bersama-sama. Jadi untuk pribadi, kalau jamaah mungkin sudah tilawah sudah sholat tahajud sudah gitu kan, sambil duduk boleh baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah. Nah. Ya. Jadi bukan siapa yang hebat untuk di awal, namun siapa yang bertahan hingga akhir. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Maka nanti kan endingnya Allah mentarbiyah mendidik kita untuk puasa, itu ada endingnya, ada closingnya. Jadi tidak ada satu perintah pun Allah tuh punya tujuan kecuali puasa. Jadi kenapa kita berpuasa? La'alakum tattaqun. Untuk mencapai derajat takwa itu, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah ini. Engkaukah yang masih semangat hingga akhir Ramadan? Tanyakan Pak. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita sendiri ya. Kan kita sering dengar kalimat Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jaga dirimu, jaga amalan kita, jaga kebiasaan positif kita, yang baik-baik kita jagalah seperti itu ya.
Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh gitu, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Kalau orang sekolah mau nih Pak, UN gitu, ujian nasional, ujian madrasah gitu. Di samping ujian semester, ujian tengah semester, PAT, ini udah akhir sungguh-sungguh. Nah, sampai Nabi mengencangkan kain beliau, membangunkan keluarganya, bahkan dalam arti menjauhkan istrinya seperti itu. Saking Pak malam itu sungguh luar biasa. Loh, kalau Nabi yang begitu luar biasa sampai seperti ini Pak, kan beliau benar-benar tahu dahsyatnya itu bagaimana malam itu. Tapi kalau kita lihat di jalan sekarang nggak ada tuh banner yang ngajak ayo buru Lailatul Qadar, nggak ada kita lihat sepanjang jalan. Ayo kita gapai Lailatul Qadar, nggak ada itu. Ini kan Pak seakan-akan ini telah melupakan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba andaikan banner di sana ada gunung emas, wah di sana ada duit, wah luar biasa. Ini makanya berangkat dari keimanan dan mengharap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini 10 terakhir sungguh-sungguh. Nah, kita ini alhamdulillah ya. Ini Mas sekalian. Nah, ini. Jadi al-ashrul awakhir min Ramadan, apa yang pertama, tunaikan salat fardu pada awal waktu dan secara berjamaah. Ini kiat-kiat ini. Memang kita kalau kita berbicara ideal ini luar biasa. Seandainya ini 10 ini kita terapkan terus bahkan sampai akhir hayat hidup kita. Makanya ulama-ulama kita menyatakan siapa sih mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya beragam tuh. Salah satu di antaranya adalah orang yang bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan di Ramadan, kemudian mampu diaktualisasikan di luar bulan Ramadan. Salah satu di antaranya itu tunaikan sholat fardu pada awal waktu dan secara berjamaah. Nah, kan kita kalau berbicara masalah kerjaan repot Ustaz, sibuk Ustaz, sehingga ya merenung saya wajar kalau orang mungkin belum dapat kenikmatan sholat, ya sholatnya seperti itu ya, asar jam 5 kadang-kadang, zuhur setengah 3, itu bukan 1 kali 2 kali, keseringan begitu gitu. Jujur bahkan kita itu jarang berjamaah. Kalau sahabat-sahabat Nabi tertinggal sholat berjamaah, musibah bagi mereka. Loh, kita bukannya musibah, emang lagunya begitu, sering tertinggal berjamaah. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan pelajaran di bulan Ramadan, ayo dah kita amalin. Jangan nyuruh orang lain, jangan nyuruh keluarga kita dulu aja dah insya Allah. Ya, jadi tunaikan sholat fardu pada awal waktu dan secara berjamaah. Nah, ini nanti jawabannya dilihat pasca Ramadan. Kalau ada seseorang atau kita bisa melaksanakan poin yang pertama ini, seakan-akan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Misalkan saya meninggal, Pak Jamal, Pak Haji Rahman meninggal, Pak Toto meninggal, Pak Haji meninggal, kata orang dia mah itu, yang ngomong bukan kita. Dia mau kalau sholat tuh berjamaah terus, itu akibat perbuatan kita. Itu namanya asar, bekas kalau kita membahas. Ada satu kebiasaan positif, beliau adalah salah satu jamaah tetap. Apa ya jamaah tetap begitu? Karena kebiasaannya seperti itu. Itu yang disebut asar. Jadi saudara nggak perlu mengiklankan saudara baik. Jadi Anda nggak perlu mengiklankan saya orang kaya raya, nggak perlu. Makanya kesombongan itu juga bisa orang yang mengaku ahli ibadah. Oh. Ya. Jadi tunaikan sholat fardu pada awal waktu dan secara berjamaah. Yang kedua, laksanakan sholat tarawih dan qiyamul lail pada setiap malam. Ya.
Orang-orang mengatakan qiyamul lail pun itu maksudnya sholat tarawih seperti itu. Ada yang mencoba qiyamul lail tarawih qiyamul lail tahajud seperti itu. Ada yang seperti itu mudah-mudahan masukkan. Ya. Pokoknya hal-hal yang dilakukan pada waktu malam itu namanya qiyamul lail. Qiyam itu mendirikan, qiyam itu koma asalnya. Mendirikan hal-hal yang positif di waktu malam. Yang berzikir kita, bertafakur, bermuhasabah, sholat dan sebagainya. Ini. Yang ketiga itu bersedekah. Ya walaupun itu ya kasarnya mau 1 rupiah apa itu kan. Pada setiap malam itu. Jadi bersedekah itu maknanya adalah kalau kita lihat hadis Nabi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sepaling-paling utama sedekah di bulan Ramadan. Apapun itu. Ya mau ngasih takjil, mau ngasih A, mau ngasih B, mau ngasih C. Jadi ini merupakan satu kegiatan kesunahan Nabi dalam rangka mencapai Lailatul Qadar. Tiada hari tanpa bersedekah. Senyum pun sedekah, saudara. Membagikan orang pun itu sedekah. Makanya dalam suatu ayat dikatakan itu, ketika dikatakan apa itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau boleh mah sebentar aja lagi kembalikan saya ke dunia. Ayat itu enggak nyuruh saya akan pergi haji, enggak. Saya puasa, enggak. Tapi fa asaddaq, saya akan bersedekah itu. Karena dari sekian satu amalia kita yang paling gampang itu sedekah, saudara. Yang paling luar biasa itu nanti dalam kubur sedekah. Maka Nabi katakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin. Itu kan sangat korelasinya lengkap ayat itu. Sedekah yang mengalir. Nanti yang akan dirasakan oleh si mayit yang paling dasar itu sedekah. Karena yang paling mudah dilakukan. Jadi sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Kemudian yang keempat apa itu? Membaca Al-Quran. Walaupun 1 muka surat setiap malam itu, selembar lah baca Quran. Kenapa sih demikian mas kalian? Orang yang membaca Quran, ketahuilah, kayak lagi, orang yang membaca Quran berarti dia selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar tahu kita. Kata Nabi, man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, WA lah gitu, komunikasi Quran, walaupun salam. Jadi saudara, banyak orang bertanya begini, apakah ketika kita baca Quran itu sama jawabannya seperti kita baca Al-Fatihah? Nah, kalau di Al-Fatihah Anda baca surah Al-Fatihah, Allah jawabnya secara eksplisit, jelas di situ keterangannya. Dalam hadis qudsi, Nabi yang menyatakan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau surah-surah yang lain tidak demikian, artinya tetap Allah menjawab, Allah berdialog. Maka dengan kata lain, jagalah komunikasi. Penting ternyata ini. Apalagi dengan Allah Subhanahu. Dengan apa caranya? Tilawah Al-Qur'an. Jadi saudara, pelajaran yang terpenting itu adalah bangun komunikasi. Inilah salah satu dari sekian Quran diturunkan, tujuannya adalah untuk harmonis. Pertama kepada Allah SWT, yang kedua kepada sesama. Ini hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Ya, ini. Kemudian berbuat baik dan banyakkan khidmat bagi kepada ibu bapak, istri, suami dan anak-anak. Khidmat ini melayani. Jadi orang yang memberikan teh, memberikan apapun itu jangan disangka nggak surga itu. Kasar begini nih, ada satu majelis lagi belajar, orang itu nyediain teh gitu, itu aja dia nggak mendengarkan itu khidmat yang luar biasa. Boleh jadi nanti yang menghantarkan dia ke surga bukan pahala A, B, C, tapi khidmatnya itu. Makanya tuh Abu Hurairah khidmatnya luar biasa sama Nabi. Abu Hurairah itu kan seorang pelupa dia. Abu Hurairah namanya Abu Rahman bin Sakhr, seorang pelupa.
Cuma didoain oleh Nabi, kalau Nabi ngomong sejam ini, kerekam semuanya tuh Abu Hurairah. Khidmatnya luar biasa. Dia kan ahlu sufah. Ahlu sufah itu orangnya kalau Nabi ngaji ngikut baik gitu, Pak. Hadir terus itu. Walaupun khidmat dia luar biasa. Nah di sini saya lihat kegiatan kita khidmatnya luar biasa. Mudah-mudahan walaupun dia belum tahu itu bagian daripada mencapai Lailatul Qadar dan khidmat melayani gitu. Oh maskernya Pak, ayatnya Pak, oh Ustaz teh manisnya kurang, boleh begitu misalkan gitu. Khidmat itu, Masya Allah luar biasa. Makanya kalau saya boleh cerita begini, ada dua anak pondok nih. Ada dua anak pondok, mondoknya sama-sama 20 tahun. Yang satu alim luar biasa, kitab apapun habis dia bahas. Tapi yang satu biasa-biasa aja. Cuman dia halaman rumah kiainya bersih, ya, ternak kiainya rapi, di mana-mana kiai diantar gitu. Ketika pulang mondok ini, ada orang yang sakit, ternyata yang mustajab ini, Masya Allah luar biasa. Lantaran khidmat seperti ini mas sekalian. Kalau dia alim karena keilmuannya, khidmatnya luar biasa. Ya. Yang keenam, apa itu? Banyak berzikir, beristighfar, berdoa dan bersyukur. 6 ini merupakan dari sekian janji Allah kepada kita. Jadi ada 114 surat itu, ada 4 janji Allah kepada kita. 1, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Yang kedua, barang siapa yang berzikir, Allah akan ingat kepadanya. Yang ketiga, barang siapa yang beristighfar, Allah tidak akan kenakan azab buat mereka. Yang keempat, barang siapa berdoa, Allah kabulkan doanya. Itu sebenarnya termaktub dalam Quran. Nanti buka surah Ibrahim ayat 7, surah Al-Baqarah ayat 152, kemudian surah Al-Anfal ayat 33, surah Al-Mu'minun ayat 60. Semuanya udah ada. Ini 4 janji Allah. Allah kalau berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Enggak pernah mengingkari janji. Ya. Kemudian ulang sebanyak-banyaknya doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah itu tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang ini, mau pagi, siang, malam, dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Karena Aisyah nanya, ya Rasulullah, kalau malam Jumat ini umpama itu turun Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Nih doanya gitu bahasanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang kalau tahu ilmu Pak akan diamalin itu. Orang bertanya, kenapa sih baca itu mulu? Rasulullah mengajarkan ini. Nabi sholat Pak, pas sholat megang tangan Mu'adz. Allah ya Mu'adz, uhibbuka ilallah. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku cinta kepada engkau wahai Mu'adz, kata Rasulullah. Apa dia bilang? Jangan kau tinggalkan fi duburi kulli sholatin. Jangan kau tinggalkan habis sholat baca apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu sampai Nabi wafat diterusin. Karena itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak kalau habis sholat baca itu walaupun sir. Apa bacanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ini pun doa ini dianjurkan di 10 terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Nah, ini. Jadi ini kan kita nggak tahu salah kita seperti apa. Yang ke-8 apa itu? Banyakin bertenang dan jauhkanlah diri daripada sembarang perbalahan. Jadi kalau orang-orang ngajakin ribut apa, bilang ini shaimun. Hebatnya puasa gitu. Ada orang yang ngajakin jidal, berbantah bantahan apapun, bilang saya sedang berpuasa. Ya. Banyakin berdoa, semoga Allah menerima segala amal ibadah yang telah dilakukan. Sebab kalau ketika Anda berdoa, Anda itu mendekatkan posisi Anda kepada Tuhan. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru du'a. Sepaling dekat posisi hamba kepada Rabbnya itu ketika dia sujud.
Maka perbanyaklah doa. Jadi kalau orang doa belum tentu sholat, tapi kalau orang sholat udah pasti doa. Kenapa? Sholat itu dalamnya doa. Doa itu maknanya permohonan. Rabbighfirli warhamni wajburni, itu doa namanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka itu doa namanya. Makanya as-shalah fil lughah bimakna ad-du'a. Jadi saudara jangan bosan-bosan doanya sama Allah gitu. Kalau kita sering ngetok pintu, saya ke rumah papi kayak ngetok pintu berkali-kali. Siapa itu di luar? Pasti begitu. Kalau cuman enggak, apa sih? Begitu doang. Kalau siapa itu? Siapa? Dibukain. Oh, Pak RW gitu kan. Sama Tuhan begitu gitu. Coba Pak kita doain anak kita, fokus doain aja anak kita Pak di 10 terakhir ini. Boleh jadi doa kita simpen doa itu, nanti Allah berikan pada saat yang tepat buat anak kita. Ingat ya Pak, semua doa kita ditampung sama Allah, disimpan sama Allah. Kata kuncinya, Allah tidak mengabulkan doa kita mungkin tidak terlalu cepat. Allah mengabulkan doa kita tidak terlalu lambat, tetapi Allah mengabulkannya pada saat yang tepat. Karena yang tahu bukannya kita, Allah Subhanahu. Nanti kata kuncinya dilihat di surah Al-Baqarah 216. Ya. Jadi boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk itu baik buat kita. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk itu baik buat kita. Sebaliknya sesuatu yang kita anggap baik itu buruk buat kita. Ini kan kita Pak, orang kan harus tidur seperti ini kan. Tidur gitu. Capek itu lelah gitu. Tapi kalau kita lihat para ulama-ulama dulu, Masya Allah, tidurnya itu paling sejam 2 jam. Imam Syafi'i itu kalau 1:30 udah mandi dia, nggak tidur itu. Timbul pertanyaan, kenapa sih orang kalau puasa ini kok ngantuk gitu? Kadang-kadang gitu kan. Satu jawabannya apa? Gak biasa. Karena biasanya di bulan Ramadan doang. Tapi kalau Anda seperti ini, terus seperti ini, itu nggak ngantuk. Kita karena belum biasa jadinya ngantuk gitu. Sekarang Anda coba berpuasa, enak. Beda sama puasa Senin Kamis. Yang satu puasa, yang 4 makan soto, makan somai, berat. Kalau kita bisa bareng-bareng, kan jarang. Iftar jama'i puasa Senin Kamis, jarang yang begitu Pak. Ini maksudnya. Ya. Makanya saya pribadi apresiasi. Kemarin saya ceramah di Jatimulya, saya sebut Pak masjid ini. Alhamdulillah, luar biasa. Kita berbicara objektif luar biasa. Ya. Yang lain cuma Sabtu Minggu. Kita Masya Allah luar biasa. Nah, makanya yang punya ahli IT, alhamdulillah. Gitu Mas Bayu. Mas Bayu boleh puasanya ditolak. Sholatnya ditolak. Kata mereka, ini surga nih. Ini IT-nya. Luar biasa. Seperti itu yang sekalian, ya. Nah, jadi banyak berdoa, Pak.